Halo, pernah nggak sih Anda ngalamin udah presentasi strategi keren, semua tim ngangguk-ngangguk setuju, tapi pas waktunya jalan, kok rasanya kayak nggak ada yang gerak gitu, ya kan? Dapat anggukan itu gampang, tapi mengubahnya jadi komitmen, jadi orang yang mau benar-benar berjuang buat ide itu, nah itu cerita lain. Diskusi kita kali ini mau coba bedah itu. Gimana sih caranya menjembatani antara iya, setuju, sama ayo kita kerjakan bareng. Sumber kita dari buku Leading with Strategic Thinking, khususnya bab 5. Fokusnya di bab itu tuh soal meraih buy-in, komitmen, sama advokasi. Ada 3 pilar kunci nih, menangkan hati, libatkan pikiran, sama manfaatkan tangan. Kita juga bakal lihat contoh nyata dari YMCA, terus US Coast Guard, sama Heartland Angels. Biar kebayang prakteknya gimana. Oke? Yuk, kita mulai gali lebih dalam. Memenangkan hati. Kedengarannya klise ya, tapi ini penting banget kayaknya. Bikin orang peduli secara emosi, bukan cuma karena logis aja. Betul sekali. Tapi ini bukan sekedar bikin baper gitu, lebih ke membangun rasa kepemilikan bersama. Orang tuh perlu merasa jadi bagian dari prosesnya. Suara mereka didengar, mereka dilibatkan, bukan cuma nerima perintah dari atas. Nah, tantangannya gimana caranya biar otentik, nggak kayak manipulasi. Ya, benar. Harus tulus ya. Kayak contoh YMCA di Amerika tuh kan, ada CEO Neil Nicol, dia harus menyatukan, 900 cabang independen. Banyak banget. Yang menarik, dia nggak langsung, oke, tujuan nasionalnya ini, gitu. Tapi malah ngajak pemimpin lokal diskusi bareng. Lewat gugus tugas, komite, macem-macem lah. Nah itu dia, diajak bareng-bareng merumuskan misi, memperkuat fondasi komunitas. Hasilnya kan bagus tuh, keselarasan naik, mereknya jadi seger lagi. Jadi melibatkan dari bawah itu penting banget ya buat rasa memiliki. Sering kelewat nih kalau pendekatannya top down terus. Pelajaran penting itu, di mana kita bisa bikin orang lain merasa, wah ini visi gue juga nih. Jadi bukan cuma apa pesannya, tapi gimana prosesnya bikin mereka nyantol secara emosi. Oke. Jadi hati udah dapet nih ceritanya. Tapi kan kalau cuma peduli tapi nggak ngerti mesti ngapain, atau nggak yakin ini pentingnya apa, ya sama aja bohong ya. Nah, ini kita masuk ke pilar kedua, melibatkan pikiran. Tepat, ini bagian buy-in intelektualnya. Orang perlu benar-benar paham kenapanya. Nggak cuma apa tugasnya, mereka harus lihat peran mereka tuh nyambungnya kemana di gambaran besar. Dan yang penting juga, punya info yang cukup buat bisa mikir dan bertindak sendiri. Ini yang bikin mereka pede buat eksekusi. Contoh US Coast Guard pasca 91 itu menarik nih. Ada David Hammond. Dia ditugasin ngubah budaya manajemen fasilitas pantai yang umurnya udah 200 tahun. Gila nggak tuh? Kedengerannya kayak misi mustahil ya. Tapi pendekatannya dia itu sangat metodis gitu. Bikin aliansi, bentuk tim pemandu resmi, ada pertemuan puncak, bahkan uji coba proses baru segala. Iya, dia nggak main-main. Kuncinya itu di kejelasan sama konsistensi. Dia mastiin semua personil, dari atas sampai bawah, punya bekal pemahaman yang sama. Hammond tuh nggak asumsi orang bakal ngerti sendiri. Dia aktif bangun pemahaman itu, selangkah demi selangkah. Visi aja nggak cukup. Perlu ada peta jalan yang jelas, perlu ada pengetahuan teknisnya juga. Nah, ini pertanyaan buat Anda juga nih. Udah yakin belum tim Anda itu beneran ngerti logikanya di balik strategi? Atau jangan-jangan cuma di permukaan aja pahamnya? Iya juga ya. Jadi, udah peduli secara emosi, udah paham logikanya. Tapi kalau nggak punya alat peram atau dukungan buat maju, gimana dong? Ini nyambung ke pilar ketiga ya, memanfaatkan tangan. Nah, ini dia. Bagian ini sering banget kelewat loh. Memanfaatin tangan itu artinya kita memampukan mereka berkontribusi nyata. Jadi bukan cuma soal mau atau paham aja, tapi kita kasih alat yang pas, sumber daya yang cukup, koneksi yang perlu, lingkungan kerjanya juga mendukung. Kalau enggak, ya niat baik sama pemahaman tadi bisa macet. Saya jadi penasaran sama contoh Heartland Angels. Itu kan investor ya, Dr. Kirshner. Dia nggak cuma kasih duit ke startup, tapi kok repot-repot bangun ekosistem pendukung segala. Ada mentor, ahli, penyedia jasa yang udah dicek, accounting, marketing, bahkan bikin acara networking. Kenapa gitu ya? Bukannya investor fokusnya modal sama balik modal aja? Justru itu pinternya dia. Kirshner sadar modal doang nggak cukup bikin startup sukses. Dengan bangun ekosistem itu, dia secara aktif nyambungin keahlian, tangan tadi, yang pas sama kebutuhan si startup.
Jadi bukan cuma ngasih sumber daya, tapi dia mastiin sumber daya itu, keahlian, koneksi, layanan, bisa diakses dan dipakai secara efektif. Ini kan bikin potensi sukses startupnya maksimal. Ujung-ujungnya investasinya juga untung. Coba deh kita refleksi sedikit. Dalam konteks Anda sendiri, dukungan praktis apa sih? Mungkin alat kerja baru, info penting, akses ke orang kunci, atau bahkan sekedar waktu buat fokus yang seringkali lupa kita sediain. Padahal itu penting banget biar tim atau kolega kita bisa benar-benar jalanin tugasnya. Wah, jadi makin jelas ya polanya. Biar dapat dukungan yang beneran otentik, 3 pilar ini kudu jalan bareng. Hati buat koneksi emosi dan rasa memiliki. Pikiran buat pemahaman mendalam dan logika. Terus tangan buat ngasih kemampuan lewat alat dan sumber daya. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pas Anda lagi mikirin tantangan buat dapatin dukungan buat ide atau proyek Anda, coba deh identifikasi. Dari 3 ini, hati, pikiran, atau tangan, mana sih yang paling sering Anda lupain atau kurang perhatiin? Jangan-jangan dengan memperkuat bagian yang paling lemah itu, hasilnya bisa beda banget. Coba dipikirkan lagi.